Halo semuanya, terima Hai, kasih kembali bisa bertemu dengan saya Dr. Cenikon. Dokter Bella. Dokter Melka. Ya, kita kayaknya sudah berapa lama nih Oke, off-nya ya? iya off-nya Udah lama lama banget. banget ya. Setahun kayaknya. Setahun sih Setahun Banyak karena nyampe. urusan. memang kita sama sekali nggak muncul selama setahun sibuk. Banyak Ya. event-event yang terjadi ya, yang tidak bisa diprediksikan di hidup ini. Ya, Betul. tapi kita tetap konsisten ya. Kita mau berbagi seputar informasi kesehatan seksual dan juga reproduksi ya. Dan saya rasa mudah-mudahan teman-teman semua yang sudah menyaksikan video-video kami sebelumnya terbantu ya, banyak informasi yang didapatkan dan kami tetap menunggu masukan komen dari teman-teman semua kira-kira mau bahas apa lagi. Ya, oke. Ada survei-survei nggak kira-kira mau bahas apa kita hari ini? Apa ya? Apa ya? Kayaknya kita Kebiasaan bahas seksual aja. Iya, Kebiasaan seksual gimana nih? seksualnya. Semuanya. Kita Terlalu mungkin banyak. akan Cuma bahas yang menyimpang gitu ya. menyimpang. Ah. Atau kita biasanya menyebutnya sebagai parafilia. Iya ya. Nah ini memang karena pertanyaan yang sering juga pas kemarin juga saya waktu pulang ya. Kebetulan saya kemarin kan pulang ya. Pulang tuh pasti tanya tuh gitu. Kalau kayak gini normal nggak sih? Ini normal nggak sih? Nah ngomongin tentang seks ini memang kan sesuatu hal yang sangat sulit ya diputuskan kapan bilangnya normal, kapan bilangnya tidak normal. Bahkan ya yang untuk simpelnya aja seminggu tuh berhubungan gimana? Menurut dokter Melka dan dokter Belka normalnya gimana? Sebetulnya kalau menurut ya, itu kan tergantung pasangan masing-masing ya. Mm-hmm. Itu sesuatu yang ya subjektif juga sih. Mm-hmm. Kalau pasangan itu sama-sama berbahagia, sama-sama merasa cukup ya sudah. Nah, iya kan. Tapi itu akhirnya jadi sedikit polemik ya karena maksudnya sekali seminggu apaan sekali seminggu gitu ya. Kadang juga setiap hari apaan setiap hari. Jadi normalnya berapa? Nah, jadi kalau kita juga mengacu sebenarnya normalnya itu berapa tuh nggak ada pakemnya Ya, kan nggak ada standarnya. standarnya. Nah, pernah tuh ya dibuat akhirnya survei di seluruh dunia. Tapi ini surveinya udah cukup lama ya. Nah, dikatakan tuh berapa sih sebenarnya orang rata-rata berhubungan seksual selama 1 bulan? Selama 1 tahun. Nah, dan itu bervariasi tergantung populasi. Selama Oh, 1 tahun. daerah mana gitu. Dan ada negaranya. Nah, Oh, jadi negara yang paling banyak melakukan hubungan seksual itu dalam 1 tahun itu kurang lebih sekitar berapa ya? 130-an lah ya, saya lupa dalam setahun ya. Berarti itu kira logikanya 2 kali ya seminggu, 2-3 kali seminggu ya. Itu adalah negara Yunani. Nah, kalau Yunani kayaknya wajar lah ya. Negara kan mitos-mitos seksnya juga banyak ya. Kalau Asia. Nah, tapi yang mengherankan dan menurut saya juga ini sesuai fakta, yang paling sedikit berhubungan itu dalam 1 tahun adalah ini yang hasil survei loh ya, iya. Jepang. Nah, wajar akhirnya negaranya itu Angka tuh decline reproduksi reproduksinya sangat menurun karena mereka berhubungan seksual pun sangat jarang. Bahkan mereka itu sekitar 40 kali dalam setahun. 40 kali setahun seminggu sekali pun belum Belum tentu. belum tentu ya. Nah, jadi itu bicara normal. Nah, kalau normal kan jadi nggak ada patokannya, Ya. itu dia. Iya. Tapi nanti saya mau nanya nih sesuai pernyataannya Dokter Bella kan ya. Kan itu kayak pasangan yang penting ketemu nih tengahnya di mana. Nah, gimana sih dok kalau pasangan-pasangan yang kayak suaminya datang ke kita nanya, dok saya nih pengen berhubungan tiap hari, tapi istrinya juga datang, tapi dok saya sanggupnya cuman ini paling 2 hari atau apa enggak, yang maksudnya hasratnya tuh berbeda, libidonya penanganannya seperti kayak gitu, gimana dok? Sebenarnya wajar nggak sih kayak gitu atau harus salah satunya sebenarnya ngikutin kebiasaan yang lain Gimana, Kak? atau ngalah aja kayak gitu? Sebenarnya kayak gimana sih dengan kasus-kasus seperti itu? Sebetulnya itu adalah seninya dalam menjalin membangun rumah tangga ya. Kita harus berusaha untuk mencari jalan tengah yang terbaik untuk keduanya. Memang ini kasus yang sering nggak sih kita ketemu sebetulnya ya di klinis ya. Suaminya mau berapa kali, sementara istrinya merasa kok terlalu melelahkan ya untuk memenuhi standar suami misalnya seperti itu ya. Memang balik-baliknya adalah ya harus komunikasi bersama dan membuat kesepakatan gitu. Mana yang kira-kira jalan tengah kedua-duanya akhirnya bisa terima gitu. Ya, memang harus seperti itu mau emang harus komunikasi ya. Nah, tapi ada satu lagi menjadi celahnya gini. Kapan akhirnya saya ngatakan bahwa ini normal apa enggak? Nah, iya, itu normal maksudnya, apa Dok. enggak? Apakah saya yang akhirnya minta sekali sehari ini tuh sesuatu yang normal apa enggak? Jadi memang ini sesuatu hal yang sangat-sangat apa ya? Batas antara normal dan tidak normal ini agak susah menentukan seperti tadi itu karena tadi hubungan seksual itu bukan perkara soliter, bukan sendiri, tetapi bicara tentang
ada pasangan. timbal Pasangan. balik ya. Jadi kalau misalnya keinginan dia adalah sesuatu yang akhirnya membuat pasangannya terganggu ya, saya pernah tuh dapat pasien yang seperti itu. Jadi itu nggak cuma sekali seminggu, hampir bahkan 2 kali dalam 1 hari. Bahkan seperti pasiennya misalnya jadinya nggak konsentrasi di tempat kerja, bahkan waktu istirahat dia memilih untuk balik ke rumah berhubungan seksual gitu. Bahkan malam hari kadang-kadang masih minta lagi sama istrinya, bisa sampai 2 atau 3 kali. Nah, Tapi ini bisa dua sisi kan dok, istrinya bisa yang iya, kalau istrinya ini, cukup nyaman dengan Iya, seperti iya. itu berarti kan nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau misalnya istri sangat terganggu, ini sudah sangat membuat saya Hmm. terganggu Aha. gitu ya. Nah, itu baru kita katakan sebagai indikator yang bermasalah tentunya. Karena ini kan sifatnya kan tadi timbal dan Iya. balik ya. Nah, kalau misalnya itu sesuatu yang bisa diterima seperti kata Kabel tadi itu ya fine-fine aja Fine-fine sebenarnya aja. gitu. Nah, kan yang menjadi masalah kalau misalnya ada salah satu yang yang akhirnya nggak bisa. Iya. gitu. Atau bisa juga kebalikannya loh ya, artinya tidak ada gairah sama sekali, itu juga kan bermasalah. Kenapa? Iya. Misalnya suami memang cukup aja maunya istri, tapi kok nggak ada tertarikan Nggak ada sama sama sekali, sekali. itu juga menjadi masalah. Tidak selalu artinya yang orang yang pengen berhubungan berkali-kali itu dianggap bermasalah, yang tidak berhubungan, tidak tertarik sama sekali juga itu perlu dibicarakan gitu. Nah, kali ini yang kita mau diskusi, saya rasa juga ini sangat menarik, adalah soal preferensi. Nah, atau tadi parafilia seperti dikatakan Dr. Bella. Karena bicara soal preferensi ini sebenarnya urusan dapur ya. Kalau orang kan bilangnya itu mau, saya sukanya begini, saya sukanya begini. Itu kan sesuatu yang kadang tidak diungkapkan. Tetapi kalau akhir-akhir ini kita lihat kan kunjungan ke poliandrologi itu sering sekali terjadi disfungsi ereksi yang sifatnya psikogenik. Nah, ternyata setelah selidik-selidik itu adalah perbedaan preferensi seksual yang tidak terjadi. Maksudnya yang tidak matching gitu loh. Suami sama istrinya nggak ketemu ya? Iya, suami punya keinginan seperti ini, istri ternyata ya tidak tahu, atau mungkin bahkan kalaupun tahu merasa apa gitu ya. Nah, contohnya salah satunya adalah misalnya si suami menyukai istri harus berdandan, misalnya jadi wibu. Nah, itu kan apaan, saya harus jadi cosplay jadi wibu supaya kamu nafsuan gitu. Atau mungkin seperti kasusnya yang kita kenal dulu seperti 50 Shades of Grey ya kan ya, itu Ya. kan pasti Instagram populer tuh harus dicambuk dulu BDSM. baru ya. Ya. Nah, itu semua kita kenal dengan yang namanya gangguan preferensi seksual, parafilia. Dan ini cukup banyak sih kasusnya. Dulu pernah ya kayak Iya, yang di dekat-dekat sini ada jarik ya. jarik ya, itu fenomena jarik tahun apa tuh kayak? Beberapa tahun yang lalu ya, itu ramai banget itu Hmm. jarik. Jadi meminta untuk perempuannya untuk membungkus dirinya sendiri dengan jarik. Itu Terus perempuan apa laki-laki? Kayaknya laki-laki juga. Iya, pelakunya. Ah. Oh iya, Korbannya Yang juga minta. bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. ah, Jadi diminta korbannya untuk membungkus Melilit. dirinya dengan jarik kayak seperti jarik mayat seperti gitu. mayat. Terus habis itu difoto, kemudian dia minta fotonya. Ini untuk memenuhi hasrat hasrat seksualnya. seksualnya. Jadi fetis. Nah, Tapi itu dipenuhin ya sama pasangannya ya? ya kita nggak tahu waktu itu kenapa Iya, jadi itu seperti itu ya. korban ya. Korbannya itu nggak tahu kenapa mau, tapi waktu itu Kan kata kalau imbas nggak salah, penelitian. Betul. Nah, Dia terselubung bilangnya itu penelitian. Tetapi Ah. sebenarnya ada fetis tadi, fetis Betul. hasrat-hasrat tertentu yang sebenarnya pengen dipuaskan dengan aktivitas tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan parafilia gitu ya. Jadi parafilia. Jadi para itu menyimpang atau tidak biasa, filia itu kan cinta ya. Jadi cinta yang tidak biasa gitu. Memang karena sulit dibilang, kita nggak bisa bilang itu akhirnya adalah tidak normal. Karena itu adalah preferensi yang sifatnya itu tuh tidak biasa aja atau Iya. atipikal gitu. Ada orang-orang tertentu tuh butuh ibaratnya untuk menaikkan nafsu itu tuh harus seperti ini gitu. Kayak tadi, kayak jari. Ada juga yang lihat mayat, dia baru ini. Atau termasuk salah satunya pedofil ya. Anak-anak dia demennya. Dulu kalau kita bilangnya itu lolita. Dulu ya ada salah satu novelnya itu lolita gitu. Nah, itu adalah kita masuk dalam golongan parafilia. Jadi sebetulnya parafilia itu bukan sesuatu yang ilegal, Mm-mm. tetapi itu bisa menjadi sesuatu yang Yang ilegal ilegal. ketika orang tersebut tidak bisa menahan urge-nya untuk mengendalikan ya, tidak bisa mengendalikan hasrat seksualnya dia untuk memenuhi itu dengan cara-cara yang ilegal. Karena memang dia kan nanti jadinya ya tak bisa dipungkiri bahwa parafilia ini tuh memang jadi identik dengan pelecehan dan kekerasan seksual. Betul. Karena kan contoh nih eksibisionisme gitu ya, tiba-tiba datang wah buka baju gitu kan. Itu kan bagi orang menganggap itu adalah suatu kamu melecehkan diriku dengan kamu menunjukkan alat kelaminmu dan segala macamnya. Dan ya tidak semua juga parafilia itu berpotensi jadi kriminal. Nggak semua nggak kriminal, ada juga yang nggak kriminal ya gitu. Kalau misalnya kayak di kota besar seperti Jakarta yang suka tuh kalau misalnya di kereta kan gosok-gosok
kelamin, Betul. kepantat, nah itu itu udah masuk adalah masuk kriminal. ranah pelecehan juga dan itu termasuk dalam jenis parafilia juga. Parafilia. Jadi nggak semua, tapi adalah yang suka ngintip namanya itu voyeurisme. Voyeurisme. Itu juga macam-macam ya. Nah, jadi kita akan bahas itu hari ini. Kira-kira kita mulai dari mana nih? Dari mana ya? Pernah penasaran nggak? Maksudnya kok bisa ada yang seperti itu? Kira-kira kenapa Oh kok ya. bisa muncul? Apa memang dari kecil gitu dok ya? Apa Nah. baru pas dia udah pubertas biasanya seperti itu atau gimana? Ya, jadi berdasarkan teorinya itu ya teman-teman. Jadi teorinya ini memang cukup kompleks sekali. Jadi kompleks sekali penyebabnya dari parafilia ini. Tetapi salah satu yang akhirnya dipercaya itu adalah masa Oedipal yang tidak selesai. Jadi kan ada fase perkembangan psikoseksual ya menurut Sigmund Freud ya. Dan salah satunya itu nanti terutama di masa-masa anak-anak dan remaja itu ada namanya masa Oedipal. Jadi masa Oedipal ini yang tidak terselesaikan katanya, dan ini lebih cenderung terjadi pada laki-laki. Sehingga makanya parafilia ini pelakunya sering adalah laki-laki, jarang dengan perempuan. Ya bukan, ada kok beberapa yang Ah. kasus berita juga yang waktu itu sempat ada rame tuh eksibisionisme ya, perempuan yang tiba-tiba membuka itu waktu itu sempat rame itu Oh, yang di hotel. di itu. hotel Oh, gitu. Tapi memang rata-rata dari penelitian juga mayoritas itu pelakunya laki-laki. Nah, jadi masa Oedipal yang tidak selesai katanya. Berarti ini memang ada hubungannya dengan pola asuh sebenarnya, pola asuh. Nah, itu salah satu katanya teori yang menyebabkan orang-orang ini tuh akhirnya di kemudian hari untuk memuaskan Oedipal yang tidak terselesaikan itu, mereka akhirnya jadi parafilia ini. Nah, mungkin pada saat itu misalnya ya contoh nih ya, pada saat itu misalnya orang tua benci banget sama, bukan benci, memarahi, misalnya dia memarahi anak ini gitu ya. Dan pada saat dia dimarahi itu untuk mendapatkan ketenangan, untuk mendapatkan ya ketenangan lah kita bilangnya, dia mungkin akhirnya pergi ke kuburan, kadang-kadang seperti itu. Di situ dia akhirnya mungkin nangis dan segala macam. Nah, itu akhirnya memunculkan tadi mungkin ketertarikan dengan ya tadi seperti kain jari misalnya gitu, atau misalnya dengan mainan, sehingga akhirnya kesenangan dia itu terlampiaskan dengan fetis-fetis yang tadi, hal-hal yang tadi kita lihat itu gitu. Jadi muncul di situ. Itu merupakan salah satu teori yang dikemukakan sehingga menyebabkan terjadinya parafilia gitu. Oke. Nah, yang kedua, yang teorinya adalah namanya itu, saya suka teori ini, saya senang. Dan kebetulan saya belum punya anak ya. Nanti Kak Bel sama Dr. Melka yang sudah punya anak ya. Nah, ini ada namanya John Money Love Concept. Nah, John Money Love Concept ini atau John Money Love Mapping. Jadi setiap manusia itu punya namanya peta cinta di dalam pikiran masing-masing. Dan peta cinta ini akan lengkap terpenuhi kalau misalnya sudah dipenuhi dari luar, maksudnya seperti pola asuh, orang tua mengasuh dia tadi dengan baik dan segala macam gitu. Oh, mesti terpenuhi semuanya. Jadi ketika akhirnya suatu saat akhirnya peta cinta ini kosong, ada yang lompong, maka dia akan diisi dengan yang lain. Karena kan masalah seks itu kan masalah kesenangan ya. Jadi dia akan mencari dengan kesenangan yang lain, dan mana yang bikin kamu senang itu yang akhirnya menjadi preferensimu di kemudian hari. Misalnya kalau dia akhirnya sering banget nih trauma dan segala macam, akhirnya jiwanya yang kosong ini diisi dengan misalnya diisi dengan nonton komik, baca komik atau nonton animasi. Jadi sumber kesenangan dia di kemudian hari adalah animasi dan komik. Nah, kesukaan dia terhadap komik itu bisa akhirnya munculkan preferensi dia ke depan bahwa dia lebih menyukai ya tadi kayak wibu-wibu tadi itu ketimbang dengan hal yang biasa, karena sumber kesenangan dia di sana gitu. Jadi ya gitulah ya, memang kalau pikir-pikir tuh otak kita itu kan termasuk apa ya, penuh teka-teki gitu ya. Jadi ya Apa aja bisa. jadi kalau udah punya anak memang harus benar-benar ya, karena maksudnya orang akan mencintai orang lain katanya kalau si orang itu sudah penuh dulu dengan cinta. Jadi kalau dia tidak penuh dengan cinta, tidak akan bisa mencintai orang lain gitu. Jangan berkomitmen dengan Jangan orang lain kalau belum selesai dengan diri sendiri. Nah, itu memang. Paling sering quote-nya. Tapi menurut aku quote yang relevan sebenarnya, benar quote yang relevan daripada faktanya gitu. Apalagi ya. kalau memutuskan punya anak ya. Oke. Tapi kalau secara biologis gimana? Apakah ada memang masalah di segi otak-otaknya orang-orang yang dengan parafilia ini? Kalau secara biologis sebetulnya kalau kayak genetik itu kan masih belum belum terbukti sebetulnya ya gitu. Tapi biasanya memang yang dengan parafilia ini biasanya itu tidak satu penyimpangan atau tidak satu kelainan. Jadi penelitian itu menyebutkan ada kemungkinan dia itu disertai dengan mungkin bentuk
problem Problem yang lain. yang lain gitu. Itu seringnya seperti itu. Ini contohnya misalnya nih pada orang-orang yang penelitian itu dilihat dari yang orang-orang yang melakukan kriminalitas untuk tindak seksual gitu ya, dan ternyata dilihat itu yang nggak cuma satu saja kelainannya, sebetulnya dia ada yang lain, tapi yang dominan itu yang ini gitu. Ya memang katanya sih ada apa, kita kenalnya kan zat kimia otak ya. Betul. Nah zat kimia otak itu ada yang mengalami permasalahan dan akhirnya juga bisa mengganggu struktur otak. Nah jadi memang struktur otak-otak yang parafilia ini agak sedikit berbeda dibandingkan yang lainnya. Tidak seimbang. Tidak seimbang gitu. Sekarang saya mau nanya dok, kalau kayak gitu kan orang yang dia udah mulai mengarah ke kriminalitas seperti eksibisionis, kayaknya hampir semuanya pasti ke arah kriminal kan ya. Sebenarnya ada pilihan penanganannya nggak sih untuk itu, kira-kira mereka mesti ngapain? Apa cuman sekedar menahan diri? Kayak kalau mungkin kita bicara secara ditanya ke umum kan, ya berdoa, ini segala macam kan solusinya seperti itu ya. Kan yang butuh solusi nyata buat orang-orang seperti ini, mereka tuh ada solusi nggak sih untuk menekan hasrat itu sebenarnya? Ya, jadi kalau misalnya ya ini untuk kasus-kasus seperti ini tuh memang kita multidisiplin ya, jadi barengan gitu. Satunya itu kita harus mengandalkan teman psikiatri juga, teman-teman dari kejiwaan, karena mau tidak mau kita harus katakan ini juga merupakan gangguan kejiwaan, sudah ada gangguan kejiwaan di dalamnya gitu. Maka kita bantu teman dari psikiatri untuk menolong mereka. Nah, salah satu yang dikatakan itu adalah dengan terapi perilaku ya, terapi kognitif behavioral terapi itu salah satunya itu. Nah, biasanya ada nanti mekanismenya itu kita mendorong mereka itu namanya top shifting dan top stop ya. Jadi artinya karena itu tadi semua berawal dari pikirannya, jadi dikendalikan dulu otaknya, di stop atau mungkin dialihkan ke bentuk yang lain. Nah, ketika muncul tadi keinginan-keinginan itu dialihkan ke yang lain. Biasanya kalau di luar negeri yang pernah dikatakan yang melakukan itu, mereka akhirnya jadi menulis diary. Nah, jadi seperti bikin latihan diary, journaling. Tapi itu tentu kalau insight-nya bagus ya. Maksudnya itu kalau orang itu menyadari bahwa itu adalah sesuatu hal yang salah dan akhirnya butuh pertolongan. Ya kalau enggak ya itu yang susah juga. Ya, nah, itu yang harus kita munculkan kan. Ya. Jadi kalau seperti itu memang dibantu dengan jurnalis segala macam. Tapi itu memang terapinya itu sangat susah. Nah, terapi yang kedua itu adalah ya kita mungkin andrologi seperti ini yang akhirnya bisa berperan di sana membantu dengan obat-obatan. Nah, obat-obatannya itu adalah obat-obatan hormonal. Nah, karena kan memang kita udah pernah bahas tentang respons seksual ya. Respons seksual itu kan diprakarsai juga dengan bantuan hormon seperti testosteron. Nah, jadi di dalam obat-obatan hormonal itu nanti yang diusahakan adalah mengendalikan testosteron tersebut sehingga pikiran atau fantasi-fantasi seksual tidak muncul sama sekali. Nah, obatnya macam-macam, kita tidak akan bahas menurut saya ya. Kita bahas nanti, monggo kalau ada punya keluhan datang ke kita aja biar kita akhirnya meresepkan atau menentukan mana pengobatannya, dan pengobatannya cukup lama. Nah, dan salah satu efek samping dari pengobatan ini adalah akhirnya nafsu seksnya itu berkurang, pikiran seksualnya berkurang, tetapi imbasnya adalah gairah hidupnya turun. Dan banyak sekali orang-orang seperti ini lakukan penelitian, para pelaku-pelaku penelitian kan banyak tadi di penjara ya. Mereka itu yang mendapatkan obat ini. Obat ini bisa dikatakan seperti kebiri kimia. Ini yang sebetulnya ramai juga ya. Ini menjadi perbincangan salah satunya karena kalau misalnya pada sexual offenders itu apakah ini bisa menjadi salah satu opsi sebagai hukuman bagi mereka. Dan ini juga masih pro kontra sebetulnya. Ya. Ini kita selesaikan yang ini dulu ya. Jadi maksudnya dikasih nanti obat yang kebiri kimiawi ini, jadi menurunkan kadar testosteronnya itu. Nah, tapi akhirnya semangat ini juga berkurang dan pada akhirnya orang-orang seperti ini tuh banyak yang memilih bunuh diri. Nah, jadi di penjara itu banyak ditemukan orang-orang seperti ini bunuh diri karena akhirnya tidak memiliki tujuan lagi dan merasa kayak nggak ada gairah gitu. Nah, ini yang heboh itu di film apa namanya? Yang penemu komputer itu The Imitation Game. The Imitation Alan Turing ya. Alan Turing. Tapi kalau Alan Turing kasusnya kan dia gay. Nah, tapi kan apa namanya untuk hukumannya ya pengobatan sih lebih tepatnya, bukan hukuman ya waktu itu. Karena memang waktu itu kan dianggap Alan Turing sebagai penemu komputer di film The Imitation Game yang main Benedict Cumberbatch ya. Nah, jadi dia itu akhirnya mendapatkan obat itu tadi, obat yang penurun testosteron, menekan. Tapi yang terjadi Alan Turingnya malah jadi stres ya. Dan akhirnya dia bunuh diri. Nah, jadi memang itu fakta kalau dikatakan obat orang-orang yang dapat pengobatan seperti itu jadinya bunuh diri. Nah, itu jadinya kontroversialnya ya Kak, untuk kebiri kimiawi. Gimana Kak? Yang kontroversial kebiri kimiawi yang sampai sekarang kayaknya belum jadi kesepakatannya gimana? Sampai sekarang sih memang masih belum diputuskan bahwa itu menjadi salah satu terapi sexual offender sebetulnya.
kriminal. Karena ini juga sih seksual offender salah satunya kan yang ada tuh pedofil ini kan ya, parafilia ya, juga, parafilia. pedofil juga parafilia ini kan. Nah jadi itu kalau misalnya pedofil dikasih kebiri kimia tadi itu. Tapi menurut kalian gimana? Apakah itu adalah sesuatu yang layak, sesuatu hal yang ya lah akan dia melakukan ini gitu atau lebih setimpal gitu dibandingkan ininya gimana? Untuk memberikan apa hukuman seperti Efek itu jerah ya. gitu gimana? Ini pembahasan kita dalam Oh. Bagi- Ini pribadi ya dok ya. Ini pribadi ya. Jadi jangan disamain dengan itu ya. Kalau saya sih kalau memang kalau dari itu mungkin nggak setuju ya karena mengganggu fisiologisnya ya, secara keseluruhan. Tapi kalau itu ya memang hukumannya udah ada yang sesuai dengan itu ya hukum aja dengan yang sudah ada gitu. Hukum penjara ya hukum fisiko lah ya penjara. Tapi kalau dengan pengobatan kan tapi masih hukuman abu-abu banget ini gitu bukan kan. kita lagi bukan pakar hukum Iya, sih, tapi kebetulan karena ini bicara soal yang sering banget berkembang. Tapi berapa lama hukuman yang Nah, pas gitu? itu yang susah ya karena bedanya kan kadang orang anggap takutnya ya beda kedua anak, ketiga anak, keempat anak dari kuantitas kan ditentuin biasanya kadang-kadang. Nah, itu yang nggak bisa ditentuin sih. Takutnya nanti dia dikasih dikit nggak ada yang menjamin para pelakunya ini kan tidak akan mengulang lagi sebenarnya. Tapi faktanya memang begitu. Pasti Karena pasien kemungkinan orang pelaku ya, seperti itu dia ini yang itu, jadi masalah. nah itu termasuk salah satu penelitian yang itu pernah dilakukan juga. Orang-orang seperti ini tuh kan pengobatannya itu nanti ketika dihentikan misalnya pengobatan Ya. itu tautnya pikiran-pikiran lagi. itu muncul lagi. Jadi sifatnya kan depend ya. Nah jadi ketika dia akhirnya balik lagi ya Membahayakan keinginan lagi itu sama gitu. aja. Akan Makanya muncul lagi. ketika akhirnya mau dipenjara nih, penjara berapa 10 tahun lagi keluar nanti akan muncul lagi gitu. Gimana? Kalau Kak Bel gimana? Ini memang Saya agak Kalau di luar benci itu ya. pakai pengawasan nggak sih? Pasang monitor kalau nggak salah, tapi saya Makanya kurang buat si tahu. seksual Iya. Jadi Yang 24 jam walaupun dia bebas. Dia pakai gelang di kaki. Iya. gitu. yang kita itu ya tracking itu. Tapi kalau kita nonton Tetep film-film aja. serial-serial suka tuh kayaknya di Iya, gitu. Iya betul. Jadi ya diakalin semua. gitu. Nah, mengganggu kenyamanan juga. Ya ada pro Masih dan kontroversial. Pro dan kontra lah Iya, itu. masih. Tapi bagi orang tua yang punya anak Pasti Mau ya. lihat dari perspektifnya siapa Iya. dulu gitu. Kalau Mhm. kalau ditanya sebagai pribadi sebagai perempuan yang mungkin sering ya banyak banyak Iya. ancaman-ancaman dari luar dan Makin lingkungan mungkin kesini ya makin banyak lagi ya Mbak masalah. keamanan ya. Nah, mungkin ya itu bisa menjadi salah satu yang membuat mereka takut Betul. gitu ya, harapannya menurun. Tapi kalau dari sebagai dokter gitu ya itu kan juga menjadi sesuatu yang kasihan Dua juga ya, secara ya, fisiologis ajasi manusia. gitu. Iya. Jadi ya banyak lah korban gitu. Oke, ya kalau begitu pesannya ya pokoknya berhati-hati. Bukan berarti, tapi termasuk salah satu tadi yang paling pentingnya itu kita juga harus belajar supaya tidak menciptakan mungkin para pilia yang lain ya. Dan tentunya tadi ya entah terbukti apa enggak tadi teori-teori yang menyatakan itu, tapi menurut saya itu suatu hal yang sangat penting sih. Itu sangat relevan sekali dan itu juga maksudnya yang penting sebelum selesai dengan diri sendiri itu bahasan sekarang ya healing ya kan. Sebelum selesai dengan diri sendiri itu sebaiknya memang selesaikan dulu ya diri sendiri supaya akhirnya tidak menjadi masalah dengan orang lain. Itu menurut saya sangat suka sih itu di teorinya John Money itu. Ya. Jadi memang otak kita itu ada peta-petanya setinya. Jadi kalau keluarga kita, orang tua kita benar-benar akhirnya memenuhi semua itu dengan baik, maka semua kita akan menjadi generasi-generasi yang generasi-generasi yang bermanfaat lah gitu ya, generasi-generasi yang tidak menjadi ini di tengah-tengah masyarakat gitu. Dok, saya mau nanya pendapat dokter nih. Ya kan yang kayak kondisi yang kayak preferensi yang tersendiri ini ya. Menurut dokter apa ketika berkeluarga kita informasikan ke pasangan kalau memang ini atau akan lebih baik kalau memang bisa ditahan saja, dipendam atau lebih baik didiskusikan dengan pasangan? Harus diskusikan sih sebelum menikah sebelum menikah Sebelum dong. menikah. Karena banyak kasus-kasus yang seperti ini ketika akhirnya sudah menikah itu malah jadi masalah. malah jadi masalah. Karena itu seperti itu tadi es tuh di gunung es itu. Jadi kelihatannya tuh selesai tapi ternyata tidak gitu. Nah, karena ketika sudah menikah itu tentu kan aktivitas seksual merupakan salah satu aktivitas yang dikerjakan. Nah, seseorang yang misalnya memiliki preferensi
buatlah misalnya dia sadomasochism ataupun sadism gitu ya. Nah, pada saat dia melakukan hubungan seksual dengan istrinya, yang istrinya tidak tahu menahu tentang itu, atau misalnya ya tidak tahu menahu itu, dan dia malah akhirnya menyukai, dan dia cukup bangkit terangsang hanya dengan sadism, kan kalau tiba-tiba muncul sadism, apa enggak jadinya perang dunia ketiga kan gitu. Jadi memang sebelumnya harus selesaikan dulu sebelum menikah, baru nanti dikomunikasikan dengan apa namanya itu istri itu, termasuk apapun tuh sebenarnya. Jadi bisa lah ya konsul-konsul ke dokter dulu sebelum pranikah itulah, sebelum persiapan. Iya, jadi diselesaikan dulu gitu. Ini kalau tambahan dari aku sih, memang kita tuh harus berusaha untuk transparan mungkin termasuk aktivitas seksual yang biasanya dilakukan gitu, dan preferensi seksual tuh rasanya wajib banget dibicarakan. Termasuk juga kalau mau nikah itu sebetulnya kalau bisa ya kedua-duanya ke psikolog misalnya gitu konsultasi premarital. Jadi premarital consultation itu sebetulnya tidak terbatas pada STD, pemeriksaan fisik aja. Tapi kalau bisa ya mentally penting juga untuk itu dilihat. jarang banget ya dok ya. Termasuk nanti akan keluar juga preferensi seks itu seperti apa. Nah, karena itu nanti kembali lagi, karena preferensi seksual itu jadi bisa juga memicu potensi-potensi kekerasan di dalam rumah tangga, dan itu kan kita tidak mau ya. Banyak sekali kasus-kasus dengan karena preferensi seksual, aktivitas seksual yang tidak terjalin dengan baik dalam sebuah rumah tangga, itu kan yang berujung kepada KDRT. Banyak kan. Yang kalau kita lihat berita-berita informasi itu kan banyak kan itu sebenarnya ya nggak kebuka akar-akarnya gitu. Jadi baik sekali kalau memang seperti tadi yang dipersiapkan itu bukan hanya fisik ya, tapi juga secara mental. Harus siap mental untuk menikah seperti itu. Ngomong-ngomong soal konsen, sebetulnya 50 Shades of Grey itu ngasih contoh yang sudah cukup baik ya, karena di awal dia sudah konsen dari awal, tangan kontrak kalau kayak seperti ini. Christian Grey-nya maunya gini, terus setuju atau tidak apa enggak gitu ya. Kalau mau, tapi balik lagi, jadi seperti tadi parafilia ini tuh balik, tergantung pasangan juga. Kalau pasangan akhirnya cukup terima dengan hal seperti itu kan nggak jadi permasalahan. Kalau ada yang suka dengan sadisme misalnya dan pasangannya masokisme misalnya, atau suka disiksa, dicekik-cekik sampai ini gitu, sebenarnya sih nggak akan jadi masalah besar, karena kan dua-duanya kan kayak macam kancing gitu ya. Gitu. Atau misalnya ada yang suka tadi preferensinya wibu, kalau misalnya si istri juga suka pakai cosplay, nggak ada masalah juga. Kayak salah satu artis yang bilang kalau sering cosplay untuk pasangannya, yang di lemarinya ada banyak baju. Gitu ada ya? Ada. Pengalaman sama sih. Tapi yang paling standar ini sih dok, biasa kalau orang istri ngomong istilahnya baju malam. Iya, lingerie, baju dinas. Tapi kalau lingerie itu atau baju malam itu masih cukup normal, standar itu masih yang tipikal gitu. Yang tipikal itu memang sesuatu yang kayak di luar. Satu dari sekian banyak gitu. Maksudnya bener-bener ada detailnya. Aku mau kostumnya tuh kamu pakai ini nih. Temanya. Contohnya ada temanya. Kita main misalnya kita berhubungan malam ini kamu harus pakai sepatu merah gitu. Nah, ini yang gitu-gitu tuh kan fetishism ya. Fetishism ini kan sesuatu hal yang ya spesifik tertentu, kalau nggak itu nggak bisa muncul. Nah gitu, dan hal-hal seperti itu bisa satu sisi bisa akhirnya baik kalau misalnya istrinya oke, aku suka kok pakai sepatu merah segala macam gitu ya, tapi kadang-kadang juga ya istrinya nggak selalu ready ya memakai sepatu merah dan segala macam, cukup terganggu. Maka ya itu balik lagi harus ya dilihat dulu dari pasangannya gitu. Tapi kalau misalnya yang seperti itu menurut saya sih cukup masih normal, masih wajar. Bukan normal, masih wajar banget. Balik lagi harus dengan cara-cara yang sama-sama konsensual dan juga tidak dengan cara-cara yang ilegal atau memaksa. Gitu ya, iya benar. Kalau memang yang tadi yang contoh-contoh seperti gesek-gesek alat kelamin itu memang sudah kriminal, karena kan orang nggak menginginkan itu gitu ya. Itu benar-benar pelecehan. Nah, ada juga contohnya yang seperti voyeurism tadi, ngintip ya, siapa yang mau diintip gitu, bukan objek intip juga enggak. Atau misalnya ada yang sekarang lagi booming juga katanya di daerah Surabaya ini tuh yang seperti trisaman gitu loh. Jadi dia nonton pasangannya. Iya, ada dong, ada orang lain yang seperti itu, dia baru ke muncul birahinya itu kalau misalnya lihat pasangannya berhubungan orang lain. Ya memang itu adalah bentuk parafilia yang boleh bilang melanggar hukum juga enggak sih? Enggak juga ya, kalau sama-sama sepakat pasangannya juga mau sama orang lain gitu. Biasa nyari dong. Biasa kayak gitu. Ada komunitasnya biasanya. Ya itu balik lagi sih. Iya, balik lagi preferensi lagi. Sama kesepakatan. Iya. Ya, kurang lebih itulah ya ceritanya ya di balik si preferensi seksual ini. Oke. Ada lagi?
Oh paling saya mau ingetin nih dok, yang sering kejadian ya. Jadi kadang ibu-ibu nih ada yang nanya ke saya, kalau memang sudah cukup dengan kondisi hubungan seksualnya udah cukup nih dengan kondisi yang sekarang, kayak berhubungan 2 kali seminggu udah gak ada masalah, tiba-tiba ngumpul dengan ibu-ibu lainnya, jangan dibanding-bandingkan. Itu tiba-tiba jadi dok, tadinya nggak ada masalah dengan kehidupan, ketika ditanya, oh temennya, iya dok teman saya kok bisa ya seminggu bisa sampai setiap hari suaminya ini, tadinya nggak ada masalah, tapi ketika bertanya, nah itu karena memang tadi yang dokter Bella bilang ya, setiap pasangan ada ininya masing-masing, jadi jangan disamakan, jadi malah insecure karena mereka cuma berhubungan 2 kali seminggu, cuma gitu-gitu doang. Iya. Ya, intinya kitabnya beda-beda. Iya, kitabnya beda-beda, jangan disamain gitu setiap pasangan. Lagi juga aneh kok ibu-ibu juga suka Ada dong. ngompor-ngomporin. Iya, karena ada yang gitu, ada. Tapi sekarang gitu mah bebas ya, maksudnya kayak cerita-cerita gitu tuh kayak bebas banget. Udah bebas banget. Kayaknya grup telegramnya juga ada. Iya, kan. kadang-kadang Karena menurut saya kayak gitu-gitu nggak boleh bocorin ya. Yang mungkin tahu itu dia dan suaminya, atau mungkin dengan dia tadi kayak mungkin psikiaternya, androlognya, atau psikolognya ya. Mungkin kalau kadang-kadang ngomong ngumpul itu, akhirnya istrinya jadi nanya ke saya, dok ini kan karena saya tahu ini ya dok ya, akhirnya ditanyain ke saya, itu dok normalnya berapa sih, kok si ini bisa segini, saya sama suami cuma bisa segini, itu normal nggak, apa suami saya perlu minum obat? Jadi buntutnya panjang. berarti kecemburuan itu bukan masalah harta doang. Bukan masalah harta doang. Iya. Seksual juga ternyata perlu dicemburu. Iya, ya. itu dong. Tetap pesannya berarti jangan pernah lihat rumput tetangga. Penting banget soalnya. Bapak Ibu pokoknya komunikasi sama pasangannya. Iya. Pokoknya seks itu milik berdua, bukan milik tetangga. Ya. Itu penting ya. Gitu aja ya. Oke, Ya. terima kasih banyak Terima untuk kasih. hari ini sudah join di bincang-bincang dengan kita. Sampai jumpa di ruang organisasi edisi selanjutnya.